Teman-teman sekalian, sekarang ini telah bergulir peraturan yang menunjukkan bahwa registrasi lahan ini menjadi hal penting bagi petani yang menanam tanaman pangan. Dalam surat peraturan Menteri Pertanian nomor 53 Permentan KR.0012/2018 ini bermaksud sebagai dasar bagi pelaku usaha, pembina dan penilai dalam mengajukan penetapan dan meregistrasi kebun lahan usaha tanaman pangan. Jadi untuk registrasi lahan ini bukan hanya diperuntukkan bagi tanaman porang, tetapi semua jenis tanaman pangan, baik itu berupa jagung, padi ataupun tanaman pangan yang lain. Tujuan dari dibuatnya permentan ini adalah menyiapkan sistem budidaya tanaman pangan yang baik dalam rangka tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Ini bertujuan agar tanaman pangan kita itu berusaha diperbaiki mutunya agar betul-betul menjadi food grade yang bisa dimakan oleh manusia tanpa memiliki efek samping yang cukup parah. Yang kedua, mempermudah proses ketelusuran terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk tanaman pangan. Yang ketiga, mendorong percepatan akses pasar produk tanaman pangan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada produk tanaman pangan sehingga berdaya saing. Pada prinsipnya, sistem registrasi lahan ini itu tujuannya baik. Namun terlalu dini untuk diterapkan kepada petani-petani porang karena sosialisasinya ini tidak berjalan dengan baik, sehingga begitu diterapkan pada tanaman porang ini mendapatkan kesulitan-kesulitan baik dari petaninya ataupun penyuluhnya. Karena kenapa? Aturan itu belum dimengerti, walaupun kalau kita melihat tujuannya ini sangat baik agar tanaman pangan Indonesia ini bisa bersaing dengan tanaman-tanaman pangan yang ada di negara lain. Satu hal yang mesti kita perhatikan adalah petani Indonesia pada umumnya itu masih petani konvensional, masih petani yang tidak menggunakan teknologi canggih untuk membudidayakan tanamannya, sehingga perlu betul-betul sosialisasi yang baik, perlu betul-betul memberikan pengarahan-pengarahan agar maksud dan tujuan permentan ini dapat dipahami dan betul-betul dimengerti, sehingga ada dorongan dari petani-petani ini untuk sadar dan melakukan registrasi lahan ini secara masif di tengah-tengah diperlukannya pendaftaran lahan ini. Dalam permentan ini dikhususkan untuk kebun dan lahan usaha. Jadi banyak syarat-syaratnya ini untuk melakukan registrasi lahan. Di antaranya syarat-syarat itu di sini ada di permentannya bahwa petani itu wajib memiliki NIB. Nah, ini juga menjadi persyaratan yang cukup sulit untuk diterapkan ke petani, karena untuk membuat NIB ini harus mempunyai badan usaha, sehingga ketika one man atau masing-masing petani ini untuk mendaftarkan secara sukarela ini agak-agak sulit untuk diterapkan karena adanya persyaratan-persyaratan NIB itu. Banyak persyaratan-persyaratan yang lain ini yang dibahas di dalam permentan ini, tetapi pada prinsipnya kita ketika ingin meregistrasi lahan betul-betul harus memahami sistem, syarat dan
apa-apa yang dibutuhkan untuk meregistrasi lahan itu. Jadi registrasi lahan ini berlatar belakang pedoman budaya tanaman pangan yang baik dan benar atau good agriculture practices diatur dalam peraturan pertanian nomor 48 Permentan OT-140-10-2006 dan Kepala Badan Standarisasi Nasional nomor 111 BSN 4-2021 tentang penetapan standar nasional Indonesia. Ini perlu kita cermati, perlu kita bantu pemerintah untuk merealisasikan registrasi lahan ini agar kedepannya betul-betul dapat bersaing tanaman pangan kita bisa diekspor ke beberapa negara, karena pada pedoman di cara registrasi lahan ini nanti semua terdata, baik dari pestisida yang digunakan, terus pupuk apa yang digunakan, kandungan pupuknya, sehingga betul-betul nanti pada saat panen jaminan mutu dan kualitas tanaman pangan kita itu betul-betul memenuhi standar great food yang bersaing dengan negara-negara lain. Kita tahu bahwa memang tanaman pangan kita di Indonesia ini tidak menarik untuk negara-negara lain karena kualitasnya kurang bisa bersaing. Di antaranya tanaman padi, tanaman jagung itu rata-rata Indonesia tidak bisa mengekspor. Bahkan Thailand sendiri dan Vietnam yang saat ini menjadi nomor 1 hasil pertaniannya diekspor hampir ke seluruh negara karena kualitas mutu dan kualitas panennya, kualitas produksinya itu betul-betul berstandar food grade, yang mana negara-negara yang membutuhkan standar ini betul-betul membuat satu standar yang mereka inginkan. Nah, ini perlu kita dorong ke teman-teman, walaupun pada dasarnya harus ada sosialisasi lanjutan di antara pemerintah, dinas pertanian, terus penyuluhnya, para organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pertanian, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya meregistrasi lahan tanaman pangan kita untuk jangka panjang pertanian Indonesia.